Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk melaksanakan ibadah kita. Meskipun saat ini kita masih beribadah secara online, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah ibadah ini memberkati kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan diri kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi pujian yang pertama yang berjudul Saat Pagi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan kembali memuji Tuhan kita akan bersuka cita, kita akan bernyanyi sambil bertepuk tangan. Mari kita semangat untuk memuji Tuhan, kita sama-sama bernyanyi pujian yang kedua, segala puji syukur. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan, kita bernyanyi pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Bersorak-sorai sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk selama sepekan kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Ini karena anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama meskipun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing karena masih dalam pandemi ini Tuhan, kami masih beribadah secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama kami, Tuhan hadir dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan juga berkati setiap jemaat di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, mari kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi satu pujian, kita akan menyembah Tuhan kita dengan pujian Sungguh Indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, bukan kasih. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama. Panggil namamu, Ku dengar jawabku. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Marilah kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa, kesalahan kita di hadapan-Nya, dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat ke-18.
Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan mengaku segala dosa kita. Tuhan, kami datang kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang memiliki hidup kami. Engkau Tuhan yang sepatutnya kami hormati. Engkau Tuhan yang sepatutnya kami taati. Tetapi ampunilah kiranya kami ya Tuhan, karena dalam perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu, sebagai orang percaya, justru kami seringkali melalaikan firman-Mu. Seringkali kami tidak mentaati apa yang Kau firmankan, apa yang Kau perintahkan kepada kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami kalau kami tidak menunjukkan kasih kami kepadamu. Kami lebih mengikuti jalan kami sendiri daripada kami mengikuti titah-titah-Mu. Kami lebih mengikuti kesenangan kami sendiri daripada kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Hapuskanlah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam relasi dengan sesama kami juga lebih mengutamakan diri kami sendiri. Kami lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri dan kami mengabaikan kepentingan orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Seringkali kami merendahkan orang lain, seringkali kami melukai hati orang lain melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena dalam relasi dengan sesama jemaat kami tidak menunjukkan kasih kami yang sejati. Kami tidak menunjukkan kasih kami yang sungguh-sungguh, seperti kami mengasihi diri kami sendiri, bahkan seperti Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada murid-murid dan kepada kami. Tuhan, ampunilah kami. Baruilah kami dan pulihkanlah kami Tuhan sebagai gereja-Mu, yang juga seringkali tidak mewujudkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekeliling kami. Tidak menunjukkan jati diri kami sebagai terang dan garam dunia. Tidak melakukan tanggung jawab kami untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan, ampunilah kami. Pagi hari ini kami mengaku segala dosa kami secara pribadi maupun sebagai lembaga, sebagai gereja. Kiranya Tuhan memulihkan kami, memperbaharui kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang mengaku segala dosa kita di hadapannya dari Yesaya pasalnya yang ke-43 ayatnya yang ke-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya pasal 44 ayatnya yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan kita secara responsoria. Mari kita bacakan firman Tuhan kita. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan kepujian-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak diceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sama-sama, segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan,
dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Amin. Gloria Patri. Bapak Ibu Saudara kasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bisa kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Mari kita mengambil posisi yang baik untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi pujian Kemenangan Terjadi di Sini. Karuniamu Bapa, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepatan terjadi di sini. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita memasuki pertengahan bulan Agustus. Dan sukacita kita sebagai bangsa negara Indonesia karena kita juga akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau merenungkan tema tentang kemerdekaan Kristen. Kita merenungkan tentang kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kemerdekaan kepada kami. Engkau yang melepaskan kami dari kuk perhambaan.
Semula kami adalah hamba dosa. Tetapi karena penebusan dalam Yesus Kristus ketika kami percaya kepadamu, kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kami menjadi hamba Allah. Kami dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, kami dibebaskan dari hukuman, kami dibebaskan dari maut. Kami beroleh pengampunan di dalam Yesus Kristus ketika kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami merenungkan arti dari kebebasan Kristen yang sejati. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami melalui bagian firman Tuhan yang kami baca renungkan bersama pada pagi hari ini. Dan kami memohon kepadamu supaya kami dimampukan untuk menerapkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gerejamu, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini terambil dari Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-13 sampai 15. Galatia pasalnya yang kelima ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengawali pasalnya yang kelima dengan sebuah berita yang sangat penting, dengan penekanan yang sangat penting, yakni tentang kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati. Kalau berbicara tentang kemerdekaan yang sejati, berarti sebetulnya ada kemerdekaan dalam pengertian tertentu sebetulnya tidak sungguh-sungguh merdeka. Ada sebuah kondisi yang membuat seseorang atau sebuah kelompok atau sebuah bangsa yang sebetulnya tidak sungguh-sungguh merdeka. Kalau misalnya kita kasih contoh, negara Indonesia ini sudah merdeka dari 17 Agustus tahun 1945. Benar bahwa negara Indonesia merdeka dari penjajahan, yang terakhir adalah penjajahan bangsa Jepang, negara Jepang. Maka kemudian 17 Agustus Indonesia memproklamasikan diri. Tetapi sesudah Indonesia memproklamasikan negara, memproklamasikan kemerdekaan, bangsa Belanda pun menyerang lagi dan melakukan agresi militernya, hendak menguasai Indonesia kembali. Indonesia seperti dalam kondisi yang belum betul-betul merdeka karena masih ada bangsa lain yang mau menguasai negara Indonesia. Tapi kemudian sesudah tahun 1949 maka Indonesia betul-betul merdeka dengan ditandatangani melalui konferensi meja bundar dengan Belanda. Tapi apakah negara Indonesia ini adalah sungguh-sungguh bangsa yang sungguh-sungguh sudah merdeka, sudah menikmati kemerdekaan sejati? Berbagai tokoh dari bidang mereka masing-masing mungkin akan berkomentar bahwa sebetulnya Indonesia ini belum sungguh-sungguh merdeka. Kenapa bangsa Indonesia belum sungguh-sungguh merdeka? Ada orang mungkin yang berada di bidang ekonomi mengatakan bahwa Indonesia ini masih dijajah dalam tanda kutip produk-produk asing yang masuk ke Indonesia. Sementara produk-produk lokal itu tersingkir dan terabaikan oleh bangsa Indonesia sendiri, seperti terjajah oleh produk asing. Atau mungkin juga dalam pengamatan yang lain, Indonesia ini belum sungguh-sungguh merdeka karena faktanya masih banyak orang yang terbelakang pendidikannya, faktanya masih banyak orang yang belum bisa membaca dan menulis. Maka kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberantas buta huruf di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan supaya tidak terjadi kepincangan di sana sini di berbagai daerah, secara khusus daerah-daerah yang
termasuk daerah-daerah pelosok. Atau mungkin juga dalam pengertian yang lain, Indonesia belum benar-benar merdeka. Karena masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indonesia belum sungguh-sungguh merdeka. Kalau kita mencoba membandingkan situasi ini, kemudian kita terapkan pada bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, betulkah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka? Betulkah kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan oleh karya penebusan Kristus? Bagian firman Tuhan yang kita baca memberikan pengertian kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita bahwa kemerdekaan yang sejati itu bukanlah sesuatu yang diusahakan oleh manusia. Bukanlah sesuatu yang diusahakan oleh orang percaya. Tetapi kemerdekaan yang sejati itu adalah anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh karena seseorang beriman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekali lagi, bukan karena upaya, usaha-usaha tertentu yang dilakukan oleh orang-orang percaya, tetapi pemberian Tuhan. Kita berulang kali mendengar Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemerdekaan kita bukan hasil usaha kita, bukan hasil upaya kita, tetapi karena pemberian Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan kita yang membuat diri kita terbebas. Bukan kita yang membuat diri kita terbebas dari dosa-dosa kita, terbebas dari hukuman maut yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Tetapi karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib, setiap orang yang memandang kepada Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, mereka beroleh kemerdekaan, terlepas dari penghukuman, terlepas dari dosa. Bahkan kita tidak perlu menambahkan apa-apa terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita tidak perlu melakukan hal-hal tertentu supaya keselamatan kita itu kita peroleh. Seperti yang di antara jemaat Galatia muncul Injil yang lain, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada di antara kamu yang memberitakan Injil yang lain. Apa maksudnya? Menurut mereka adalah keselamatan itu diterima kalau seorang percaya kepada Yesus Kristus, tapi harus ditambahkan dengan mematuhi aturan-aturan tertentu, khususnya aturan-aturan yang berasal dari agama sebelumnya, dari aturan-aturan budaya Yahudi, aturan-aturan agama Yahudi yang mereka anut sebelumnya. Kesalahpahaman ini terjadi di dalam jemaat Galatia, maka Paulus mengatakan ada Injil yang lain yang tersebar di antara kamu. Maka melalui bagian firman Tuhan ini Paulus menegaskan kemerdekaan yang sejati itu kita tidak perlu, di dalam kemerdekaan sejati itu kita tidak perlu menambahkan apa-apa pada karya Kristus. Secara khusus dalam pasal yang kelima ini Paulus menunjuk tentang aturan-aturan hukum Taurat. Dia berkata, sunat fisik, kalau seseorang itu menjalani sunat fisik atau dia tidak menjalani sunat fisik, itu enggak penting. Yang terpenting adalah imannya kepada Yesus Kristus. Sunat atau tidak bersunat itu tidak mempengaruhi apa-apa. Yang penting adalah imannya, percayanya kepada Yesus Kristus. Kita tidak perlu menambahi sesuatu apapun terhadap karya Kristus. Kita tidak perlu melakukan pantangan ini dan pantangan itu supaya karya Kristus itu menjadi genap dan kita alami, kita nikmati. Kita tidak perlu mematuhi aturan-aturan tertentu sehingga karya keselamatan itu berlaku atas hidup kita. Maka Paulus mengatakan sesuatu yang jauh lebih penting. Itu bukanlah hukum Taurat, tetapi itu adalah iman yang diwujudkan nanti dalam relasi dengan sesama, kasih kepada sesama.
Paulus mau menekankan dalam bagian firman Tuhan ini, dia mau berkata seolah-olah dia berkata begini. Jika kamu menganggap Taurat itu penting, jika kamu menganggap sunat itu penting, maka kasih Kristus akan menjadi tidak berarti bagi kamu. Kalau kamu menganggap bahwa Taurat, sunat itu jauh lebih penting, maka karya Kristus yang sudah dinyatakan di atas kayu salib itu tidak berarti apa-apa bagi kamu. Maka Paulus mau menekankan yang terpenting adalah imanmu, percayamu kepada karya Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar tentang arti kemerdekaan Kristen yang sejati itu dan bagaimana kita menjalaninya dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan itu adalah anugerah cuma-cuma, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Maka kemerdekaan yang sudah kita terima itu harus kita gunakan dengan cara yang benar. Paulus menyampaikan nasihatnya dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Dalam bahasa yang negatif, karena bersifat larangan, Paulus mengatakan jangan gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan melakukan dosa. Paulus mau menegaskan sebuah berita yang sangat penting dalam bagian firman Tuhan ini, mengingat kehidupan yang lama yang pernah dijalani oleh orang-orang percaya, bisa jadi itu akan membuat orang-orang percaya berbalik pada kehidupan yang lama. Bisa jadi itu akan tetap mempengaruhi perjalanan hidup kerohanian orang-orang percaya. Maka dia berkata, jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk perbuatan dosa. Kalau kita mau hubungkan dengan penjelasan Rasul Paulus, betul kamu di dalam Kristus itu menjadi orang-orang merdeka. Kamu bukan lagi budak, kamu bukan lagi hamba. Tetapi bukan berarti kita boleh berbuat segala sesuatu sebebas-bebasnya, melakukan sesuatu sebebas-bebasnya tanpa aturan, tanpa batasan-batasan moral, tanpa batasan-batasan prinsip kebenaran. Berita Rasul Paulus memang sering kali disalahpahami oleh beberapa kelompok orang-orang percaya yang baru. Misalnya di jemaat Korintus ada kaum yang namanya Libertinian. Karena Paulus memberitakan bahwa di dalam Kristus kita merdeka. Di dalam Kristus kita dimerdekakan, dilepaskan dari dosa. Mereka kemudian menyalahartikan berita Paulus bahwa kalau kita dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, maka kita boleh berbuat segala sesuatu sebebas-bebasnya tanpa aturan, tanpa dibatasi oleh aturan-aturan moral, tanpa dibatasi oleh kebenaran. Kita bisa berbuat sesuka hati kita, bahkan menikmati kehidupan dosa. Maka kemudian Paulus menegur ini, menyatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan cara hidup dari orang-orang atau jemaat di Korintus. Kita betul dimerdekakan dalam Yesus Kristus, tapi bukan merdeka untuk berbuat apa saja. Ada aturan-aturan kebenaran, ada aturan-aturan moral yang harus tetap diikuti dan dijalani. Kita merdeka, tetapi bukan hak untuk berbuat dosa atau yang diinginkan oleh hati kita. Bukan itu kebebasannya. Kita dimerdekakan dari dosa bukan untuk berbuat dosa, tapi justru untuk menghindari dosa, untuk menjauhi dosa. Kita dimerdekakan dari dosa supaya kita berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam kemerdekaan Kristus yang sejati yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kalau di jemaat Korintus ada kelompok orang yang menyalahartikan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, berbuat sesuka hatinya. Sebaliknya di antara jemaat Galatia, mereka menyalahpahami berita tentang kebebasan Kristen itu harus mereka melakukan sesuatu. Kalau saya dimerdekakan dalam Yesus Kristus, maka saya harus mengikuti aturan-aturan yang mereka katakan sebagai legalisme. Aturan-aturan itu
harus diikuti, tetapi bukan aturan-aturan yang prinsip kebenaran firman Tuhan, tapi aturan-aturan dari agama yang lama, aturan-aturan dari hukum Taurat sebelumnya. Ini ya juga seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Kadang-kadang terikat oleh aturan-aturan kehidupan yang lama. Ada aturan-aturan yang dijalani sebelum percaya kepada Yesus Kristus dan kemudian terbawa ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Contoh sederhananya, misalnya kalau seseorang mau melalui kuburan karena sudah terbiasa dalam kepercayaan yang lama, kehidupan yang lama, setiap kali kalau mau lewat kuburan dipesankan supaya bilang permisi mbah atau permisi. Nah, maka kemudian itu terbawa-bawa dan terikut, bahkan sesudah percaya kepada Yesus Kristus kebiasaan itu tetap dilakukan. Ada aturan-aturan yang dari ke agama yang lama, dari kepercayaan yang lama masih dibawa. Sesungguhnya Paulus mau katakan peraturan-peraturan yang demikian itu tidak mengikat. Bahkan mungkin tentang hari-hari yang baik, mencari hari-hari yang baik, ada aturan-aturan untuk menentukan hari yang baik. Sesungguhnya di dalam Kristus kita tidak lagi terikat tentang hari yang baik, hari mana yang baik, karena semua hari adalah hari yang baik. Ini yang terjadi di antara jemaat di Galatia. Selain legalisme, maka kemudian memang kalau kita melihat dari Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 19 sampai 21, ada ikatan-ikatan, kebiasaan-kebiasaan cara hidup yang lama yang membuat orang-orang kemudian terganggu dalam relasinya dengan sesama. Contoh misalnya di dalam pasal kedua ayat 11 sampai 14. Ada kelompok orang bersunat dan tidak bersunat. Ada orang yang masih melakukan tradisi yang lama dan ada orang yang langsung menyetop tradisi yang lama, kemudian mereka terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Khususnya pada pasal 2 Paulus menegur Petrus yang bersikap munafik ketika ada orang yang tidak bersunat dan ada orang yang bersunat dan ada orang yang tidak bersunat. Sikap yang membeda-bedakan dalam relasi dengan orang yang bersunat atau orang non Yahudi dan orang tak bersunat, orang non Yahudi. Paulus katakan di dalam Kristus kita satu, di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non Yahudi. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat kembali sekali lagi dalam pasalnya yang kelima ayat 19 sampai 21, maka memang ada kemungkinan, ada kecenderungan orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu ternyata masih melakukan perbuatan-perbuatan daging yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Paulus berkata perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada kemungkinan orang-orang percaya itu akan hidup di bawah keinginan daging, sehingga mereka tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka karena mereka masih terikat dengan perbuatan daging, keinginan-keinginan daging. Menarik dalam bagian firman Tuhan ini karena Paulus sepertinya mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan daging itu dalam kelompoknya. Contoh misalnya, ayat 19, percabulan, kecemaran, hawa nafsu itu berbicara tentang dosa-dosa seksual yang bisa jadi terjadi di tengah-tengah jemaat, ketidakkudusan di dalam perkawinan, persoalan-persoalan tentang dosa-dosa seksual yang dilakukan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan di dalam jemaat. Lalu kemudian Paulus juga berbicara tentang okultisme, kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang masih terikat dengan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, misalnya penyembahan berhala, sihir. Ini kemungkinan juga masih mengikat orang-orang yang mengatakan dirinya percaya Yesus Kristus, tapi mereka masih terikat dengan kuasa kegelapan, mungkin mantra, mungkin sihir, mungkin jimat dan sebagainya, mungkin menyerahkan diri kepada kuasa iblis dan sebagainya.
Itu yang terjadi, bisa saja terjadi. Lalu Paulus juga menyebutkan ini persoalan yang sebetulnya paling besar terjadi karena Paulus banyak menyebutkan tentang persoalan dalam relasi dengan sesamanya. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Dalam relasi dengan jemaat, antar sesama jemaat, dengan sesama ada persoalan-persoalan yang serius. Orang bisa saja dikuasai oleh persoalan-persoalan ini. Kebiasaan-kebiasaan, keburukan-keburukan yang mungkin pernah juga dilakukan dalam kehidupan yang lama. Perbuatan-perbuatan daging. Dan yang terakhir Paulus berbicara tentang kemabukan dan pesta pora yang bisa jadi ini kebiasaan atau cara hidup hedonisme, mencari kepuasan, mencari kesenangan dengan berbagai cara. Yang penting diri senang, yang penting diri enjoy, begitu enjoy tanpa memiliki aturan-aturan moral. Dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada kecenderungan, ada kemungkinan jemaat yang sudah percaya yang katanya dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, mereka akan menyalahgunakan kemerdekaan itu dengan hidup di dalam dosa. Dengan kesempatan kehidupan, melakukan kehidupan di dalam dosa. Maka Paulus mengingatkan, jangan kamu pergunakan kemerdekaan yang sudah engkau terima itu untuk kesempatan berbuat dosa. Ini hal pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengingatkan supaya kalau engkau sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka jangan lagi kembali kepada kehidupanmu yang lama. Jangan lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan daging yang merusak kehidupanmu, yang membuat kamu tidak lagi hidup di dalam kebenaran, tidak lagi membuat kamu hidup dalam kebenaran, membuat kamu tidak mentaati firman Tuhan. Jangan lagi kau ikuti perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku, kalau yang pertama tadi Paulus berbicara dengan bahasa yang dengan kalimat negatif, maka sekarang Paulus berbicara dengan kalimat yang positif. Dia katakan ayatnya yang ke-14, sebab ayat ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalimat ini diawali dengan bagian di dalam ayat ke-13 bagian B. Kamu harus mempergunakan kemerdekaan yang sejati itu dengan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebuah perintah untuk saling melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Kalau kita mau sederhanakan kalimat layanilah satu dengan yang lain, seorang yang melayani tentu dia akan memposisikan dirinya lebih rendah dari orang lain. Melayani itu identik dengan merendahkan diri karena dia menempatkan diri dalam posisi yang lebih rendah dari orang yang dilayani. Meskipun mungkin secara status sosial, status pendidikan dia lebih tinggi dari orang yang dilayani, tapi dia mau merendahkan diri untuk melayani yang lain. Contoh yang paling jelas adalah ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus yang adalah guru, dia harus melepaskan ikat pinggangnya dan kemudian dia melayani murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya, kemudian melap kaki murid-muridnya. Dia merendahkan diri padahal dia adalah guru dari murid-muridnya itu. Dia memposisikan diri lebih rendah dari posisi murid-muridnya. Dia merendahkan dirinya. Maka melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Ketika seorang merendahkan diri melayani orang lain, maka dasarnya adalah kasih. Mengapa ini harus menjadi dasar? Bagian firman Tuhan tadi mengingatkan kita, ini harus menjadi dasar karena memang ada perintah untuk kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jika kita ingin tahu bagaimana mengasihi sesama, bertanyalah
kepada diri sendiri, bagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri? Seorang penafsir mengajukan pertanyaan seperti itu. Kalau kamu mau tahu bagaimana mengasihi sesama, maka tanyalah kepada dirimu sendiri bagaimana kamu mengasihi diri sendiri. Mengasihi adalah ajaran Alkitab, mengasihi adalah ajaran Kristus. Paulus mengutip bukan saja kitab Perjanjian Lama dari kitab Imamat, tapi juga mengutip ajaran Yesus Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang menarik, dalam Matius pasalnya yang kelima, Yesus membuat sebuah tafsiran terhadap apa yang diartikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus membuat kritik sebetulnya terhadap apa yang disampaikan, diajarkan oleh orang Farisi. Mereka berkata, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Itu kata ahli Taurat, itu kata orang Farisi. Ada sesuatu yang dihilangkan dari ajaran yang disampaikan oleh ahli Taurat, orang Farisi ini, dan ada sesuatu yang ditambahkan. Apa yang dihilangkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dihilangkan seperti dirimu sendiri. Padahal di dalam kitab Imamat, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan itu dihilangkan oleh ahli Taurat, orang Farisi. Dan kemudian mereka menambahkan sesuatu yang baru, bencilah musuhmu. Tidak ada di dalam buku Taurat, tidak ada di dalam kitab Imamat, bencilah musuhmu. Maka kemudian Yesus mengkritik apa yang diajarkan oleh orang Farisi ahli Taurat ini. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Yesus berkata justru sebaliknya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Dan kemudian Yesus Kristus bahkan juga memberikan sebuah ajaran yang lebih lanjut dan mengatakan sebagai sebuah perintah yang baru. Aku memberikan perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-35. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan, apanya yang baru? Bukankah sama perintahnya, yaitu supaya kamu saling mengasihi? Tapi sesuatu yang baru Yesus tambahkan di situ, Yesus berikan di situ adalah kasihilah. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih Kristus itu adalah kasih yang mencari. Kasih Allah adalah kasih yang mencari. Adam berdosa, Allah mencari Adam. Manusia berdosa, Yesus berkata, aku datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan salah satu buktinya adalah ketika Yesus datang ke rumah Zakheus. Dia berkata pada akhir pertemuan dengan Zakheus itu, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kasih Kristus itu adalah kasih yang memberi. Kalau seorang mengasihi orang lain, maka dia akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Kristus mati bagi kita, dia berikan nyawanya karena dia mengasihi kita. Allah mengasihi kita, maka diberikan putranya yang tunggal. Kalau kita mengasihi sesama kita, maka kita juga harus memberikan kepada orang lain apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Bukan semata-mata harta, bukan semata-mata materi, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang lain. Kita berikan dukungan, kita berikan nasihat, kita berikan penghiburan, kita berikan waktu dan sebagainya. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita akan memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan kasih itu adalah kasih yang berkorban seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Maka bagian firman Tuhan ini, hendaklah kamu melayani satu dengan yang lain atas dasar kasih. Paulus mau mengatakan sesuatu yang lebih khusus dalam bagian firman Tuhan ini adalah dalam hal relasi dengan sesama manusia, relasi antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Sekali lagi kalau kita melihat tadi di dalam Galatia pasal 5, 19 sampai 21, ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam relasi dengan sesama itu terjadi di tengah-tengah jemaat karena Paulus mengatakan perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percideraan, kepentingan diri sendiri, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, roh pemecah, kedengkian. Ini persoalan-persoalan dalam relasi dengan sesama. Maka Paulus menasihatkan, janganlah kamu saling menggigit. Itu yang harus diwujudkan dalam relasi dengan sesama. Yang harus diwujudkan dalam relasi, layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Jangan kamu saling menggigit dan jangan kamu saling menelan. Paulus menggunakan sebuah contoh, sebuah ilustrasi sebetulnya dalam dunia binatang.
Kalau misalnya contoh sederhananya misalnya kalau ada anjing atau kucing saling berkelahi satu dengan yang lain, dan itulah yang terjadi. Mereka saling menggigit, saling menelan. Apa maksudnya saling menggigit dan saling menyerang? Mereka akan menyerang satu dengan yang lain, menyakiti satu dengan yang lain, menghancurkan, menjatuhkan. Seperti binatang yang saling menyerang satu dengan yang lain, yang tidak peduli kepentingan orang lain. Maka Paulus menempatkan kalau ada orang-orang atau jemaat yang berelasi satu dengan yang lain itu saling menyerang dan saling menggigit, dia sebenarnya dengan bahasa yang sinisme mau mengatakan itu kasih yang nampak dalam level binatang. Kalau ada saling menggigit, saling menelan. Kalau engkau mementingkan dirimu sendiri, kalau engkau tidak mau peduli terhadap kepentingan orang lain, kalau engkau tidak mau peduli terhadap kebutuhan orang lain, kalau engkau dalam kata, dalam tindakanmu itu menyerang, menyakiti, melukai, menghancurkan, memusuhi orang lain, maka kita seperti berada dalam level binatang. Itu kata Rasul Paulus, bahasa kasarnya begitu. Jangan kamu saling menggigit, kamu saling menelan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh berbuat sesuka hati kita. Tidak boleh berbuat semau kita dalam relasi kita dengan sesama. Kita tidak boleh menghancurkan, mendendam, iri hati, amarah, perceriaan dan seterusnya dalam relasi kita dengan sesama kita. Mari kita bertobat dan mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau dalam relasi dengan sesama kita sepertinya, menurut kata Paulus ini sepertinya berada dalam level binatang yang kerjanya hanya saling menyerang, saling menggigit satu dengan yang, saling menelan satu dengan yang lain. Tapi biarlah kita boleh menerapkan prinsip kasih yang berulang-ulang telah saya sampaikan dalam beberapa kali khotbah. Kasih yang mencari, kasih yang memberi, kasih yang berkorban. Mari kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita berhati-hati dengan kata-kata kita, supaya kita berhati-hati dalam tindakan kita, dalam sikap kita terhadap orang lain, supaya tidak menyakiti hati orang lain, supaya tidak melukai orang lain, supaya tidak menyerang, supaya tidak menjatuhkan, supaya tidak menghancurkan orang lain. Mari kita belajar untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Mari kita belajar untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Paulus berkata, jangan saling menggigit dan saling menelan. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita juga tidak saling membinasakan. Dan Paulus berkata dengan bahasa yang tegas, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat jelas, sangat tegas bagi kita. Dalam kita membangun relasi kita dengan sesama kita. Dalam kita membangun relasi kita antar jemaat satu dengan yang lain. Maka kasih itulah yang harus mewarnai kehidupan kita. Jangan sikap-sikap yang ditegaskan oleh Rasul Paulus itu level binatang, itu level seperti anjing dan atau kucing yang berkelahi satu dengan yang lain, yang tidak mempedulikan orang lain, tidak mempedulikan pihak lain. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kemerdekaan yang sejati itu harus dijalani dengan kehidupan yang benar. Bahwa kemerdekaan yang sejati itu seharusnya kita dijalani tanpa kita perlu terikat lagi dengan aturan-aturan kepercayaan yang lama, aturan-aturan kebiasaan-kebiasaan kehidupan yang lama. Karena itu tidak mempengaruhi apa-apa dalam kemerdekaan Kristen kita. Yang jauh lebih penting itu adalah iman kita, percaya kita kepada Yesus Kristus. Mari kita belajar melalui bagian firman Tuhan ini, supaya kita tidak menggunakan kemerdekaan yang kita miliki, anugerah yang sudah kita terima dari Yesus Kristus itu sebagai kesempatan untuk melakukan dosa, untuk berbuat dosa, untuk mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Tapi kita meninggalkannya, kita membuangnya. Dan marilah kita belajar melalui bagian firman Tuhan ini untuk kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain dengan saling melayani satu dengan yang lain. Mari kita jauhkan
semua upaya-upaya kesengajaan saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan satu dengan yang lain. Tapi marilah kita menggunakan tutur kata kita, sikap kita, perbuatan kita, perhatian kita, peduli kita kepada orang lain, yang mewujudkan kasih kita kepada orang lain. Secara khusus di tengah-tengah jemaat di mana kita bisa beribadah bersama-sama. Kita bergereja, kita berjemaat bersama-sama. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita semua menghidupi kemerdekaan Kristen yang sejati dengan mewujud nyatakan kasih kita dalam relasi kita dengan sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan akan kemerdekaan yang sejati yang kami miliki dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami untuk kami menghidupi kemerdekaan Kristen yang sejati itu dengan benar. Dengan kami tidak lagi hidup dalam pengaruh kuasa dosa, tidak menggunakan kesempatan kemerdekaan kami untuk berbuat dosa. Bahkan juga kami justru menggunakan kemerdekaan kami itu untuk saling melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Tuhan tolong kami, supaya dalam relasi kami dengan sesama kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah bermasyarakat, kami sungguh-sungguh dengan bijaksana menggunakan kata kami, menunjukkan perilaku sikap kami yang menunjukkan kasih kami kepada orang lain. Jauhkan dari kami segala hal yang membuat kami saling menggigit, saling menelan, dan saling membinasakan satu dengan yang lain. Dan biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami jikalau ada pergumulan-pergumulan dalam relasi kami di tengah-tengah jemaat. Tuhan akan memulihkan kami untuk kami belajar saling menerima, kami saling mengampuni, kami mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kami sendiri. Terima kasih untuk firman Tuhan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini kita telah mendapat berkat dari firman Tuhan. Untuk itu kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama menyatakan iman kita dengan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan kita dengan protokol yang telah ditentukan. Kita bisa memberikan persembahan kita ke gereja di kotak persembahan yang telah disediakan. Mari Bapak Ibu sambil mengumpulkan persembahan kita, kita bernyanyi satu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku Betapa hatiku terima kasih.
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami bisa memuji nama Tuhan, kami bisa memuliakan nama Tuhan, kami juga bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini, di gereja ini Bapa. Tuhan yang berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini Bapa di surga. Berkati setiap kami Bapa, untuk kesehatan kami, jemaat Bapa, untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima persembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa Bapa kami, diteruskan doksologi, doa berkat oleh hambanya, dan kita akan aminkan. Mari kita akan sama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.